Baik, assalamualaikum Mbak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ini hari ini kami bisa berkunjung di rumah Pak Sis yang sangat asri dan banyak tanaman-tanaman hortikultura. Kita selalu kangen kalau berkunjung di sini. Yang terkenang-kenang adalah berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang siap untuk dipetik dan dibawa ke rumah. Dan Ya kalau tentunya ada, tentunya ini ya Pak Sis, apa yang dilakukan ini ada ceritanya lah. Boleh nggak Pak Sis cerita masa kecilnya? Apakah punya cita-cita untuk jadi petani? ya pada dasarnya waktu kecil saya ingin jadi pengusaha tani seperti itu. Oh, memang Jadi sudah petani ada ini ya dan keinginan. ya kita melihat para petani-petani modern yang cukup sukses seperti Gojadino dan Oh, lain gitu. sebagainya itu. Kenapa tertarikan di situ? Karena dalam prinsip saya, di mana usaha tani itu atau pertanian itu merupakan usaha yang sangat karena untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk kebutuhan pangan itu. Dan adanya kebutuhan pangan itu otomatis adalah menurut saya usaha yang sangat prospek baik sekarang ataupun masa depan. Oh, gitu. Jadi Seperti itu. sejak kecil sudah pengen menjadi Iya, seorang petani. iya, karena bisa memberikan banyak pemanfaatan terhadap kehidupan umat manusia seperti itu ya. Oh, gitu. Kenapa saya bisa mengatakan sekarang dan masa depan? Saya rasa usaha tani itu adalah masih akan terus berkesinambungan sampai di yaumul akhir. Selama kita inovasi-inovasi itu masih dalam segi makan kita adalah makan tumbuhan seperti Oh, itu. iya. Ya, gitu. Nah, hanya di sini kita kan cukup jeli juga dalam usaha tani ini karena merupakan suatu bagian yang kita harus selalu berinovasi secara teknologi, secara majunya zaman kan seperti itu. Terutama adalah dalam hal berinovasi membuat sebuah pertanian itu lebih maju, lebih memberikan manfaat dan juga mempunyai daya saing yang tinggi. Ya, terutama adalah dalam menciptakan sebuah produk-produk yang bisa mensejahterakan petani dan juga memberikan manfaat besar dan disukai oleh konsumen atau pengguna dari hasil pertanian. Nah, dulu pas waktu Pak Sis punya cita-cita sebagai petani, itu memang track pendidikannya juga ke pertanian atau berubah-ubah Pak Sis? Ceritanya seperti ini. Orang tua saya petani tradisional sekali di pelosok itu. Gimana? Ya, saya kelahirannya di Pacitan, Jawa Timur yang terpencil. Pacitan. Dan di sana itu sumber daya alamnya masih banyak keterbatasan dari segi air, transportasi dan lain sebagainya. Tapi saya termotivasi bahwa pekerjaan petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia karena memberikan manfaat pangan terhadap kehidupan seperti itu. Nah, setelah itu saya adalah tumbuh di pelosok itu, akhirnya saya masuk langsung ke sekolah pertanian menengah atas waktu itu. Sekolah menengah pertanian atas ya di Dimana? Ponorogo. Di situ cukup tertantang sekali. Sekolah itu tracknya adalah dengan agak semi kedisiplinannya itu tinggi gitu. Karena apa? Masih ada sistem gugur juga sekolah itu. Jadi kalau masuk kelas 1 untuk naik kelas 2 dia tidak lulus itu harus gugur, tidak bisa melanjutkan ke kelas 2 atau harus pindah ke sana. Menurut saya ini adalah sebuah tantangan besar. Nah, setelah itu saya habis SPMA itu mengalami kendala untuk kuliah keterbatasan pembiayaan dan lain sebagainya dengan orang tua. Akhirnya saya hijrah ke Jogja bekerja seperti itu dan setelah itu di Jogja saya juga terus sambil bekerja sambil kuliah di pertanian juga. Kuliah di mana Pak? Kuliah di Intan di Jalan Magelang itu pun kami pindah 2 universitas sampai lulus S1 gitu. Pindah 2 universitas. Iya, yang satu di Intan tidak sampai lulus, kita sudah dipindah waktu itu bekerja gitu. Kita kepindah ke UIN Klaten dan seperti itu. Jadi untuk meluluskan S1 karena pekerjaan kita di sini adalah sering dipindah-pindah, secara otomatis akan membuat sebuah tantangan orang bekerja dan orang berkuliah gitu. Maka saya tekankan pada teman kita yang masih
dunia pendidikan terutama adalah jangan ada suatu alasan untuk menempuh ilmu pendidikan secara formal ya, terutama itu dalam hal ini adalah tentang pembiayaan. Semua itu insya Allah akan bisa kita tempuh seperti itu. Berarti waktu Pak Sis jadi mahasiswa itu juga sekalian bekerja Iya, dan sekalian bekerja. pembiayaan kuliah itu dari bekerjanya Pak Sis di Iya, situ. iya, Oh seperti itu. gitu. Dan apa yang membuat Pak Sis begitu? Apa nggak ada biaya dari orang tua atau memang Betul. dari dirinya punya keinginan untuk kuliah sambil bekerja? Tidak ada biaya, terutama Oh, adalah orang tidak tua. ada biaya, karena mau meluluskan di SPMA itu aja sudah kata orang Jawa itu wis menggeh-menggeh gitu. Oh. Sudah sudah hampir tidak sampai selesai. Waktu itu Dan biaya berapa Pak Sis waktu di lalu ke SMA itu ya, SMA pertanian itu iya, biayanya sudah cukup besar waktu itu ya? iya, di angka ratusan ribu ya, belum sampai ke arah Hmm. jutaan gitu. Dan saya juga mengikuti bahwa ada sebuah hadis yang kalau Anda ingin berubah dan ingin maju itu Ya, adalah hijrah seperti itu. berpindah Ya, tempat berpindah tempat, dan dari terpencil itu saya masuk langsung ke Jogja. Nah, di Jogja selain kita bisa bekerja, bisa kuliah, bisa banyak teman dan bisa tahu modernisasi lingkungan dan lain sebagainya, tumbuhlah untuk bisa termotivasi apa mengabulkan sebuah impian seperti itu ya. Ya, itu adalah impiannya, bagaimana saya adalah bisa banyak memberi manfaat terhadap orang lain, terutama adalah yaitu mengembangkan dalam hal ini adalah produksi hasil-hasil pertanian, intinya seperti itu. Dan waktu itu saya masih kuliah dan juga bekerja tahun 99 terjadi guncangan kan, terjadi guncangan krisis ekonomi. Nah, tentunya adalah usaha pertanian itu paling belakang kan seperti itu. Dan juga sama ya, kondisi sekarang ada kasus corona itu juga di usaha kami alhamdulillah ini tidak ada begitu masalah gitu. Dan teman-teman yang bekerja di sini, karyawan kami insya Allah masih tidak kena dampak kita dalam hal dunia pertaniannya seperti itu. Memang dalam dunia pertanian ini pada dasarnya adalah agak lama ya, karena kita bermain dengan tumbuhan makhluk hidup berbulan-bulan, tapi insya Allah jauh lebih tenang. Kembali kepada tadi, kalau kamu ingin hidup tenang, ingin lebih memberi manfaat, adalah tani ini sebenarnya adalah salah satu tempat peluang yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kan seperti itu. Pada dasarnya kita mindset yang keliru juga kalau kita tani itu neng sawah, kepanasan dan lain sebagainya. Tentunya adalah itu salah satu sebuah yang potensi besar yang harus bisa kita gali dengan inovasi. Kan seperti itu. Waktu Pak Sis kuliah ya waktu itu. Ya. Itu kan tentunya Pak Sis mengalami berbagai macam kendala lah ya. Ya. Harus kerja, harus kuliah. Ya. Nah, bagi waktunya bagaimana itu Pak? Kami mencari waktu kerja itu yang ada di lapangan, dan kebetulan adalah pekerjaan kami pekerjaan sebagai petugas lapangan dari sebuah perusahaan yang tentunya memberikan demo plot ke petani, penyuluhan pertanian produk kita ke petani gitu. Tentunya adalah waktu itu lebih banyak dikerjakan petani itu pada malam hari kalau kita ngumpulkan petani itu. Nah, kami adalah masuk ke kampus, mencari kos yang dekat kampus juga. Nah, itu kuliah. Setelah kuliah kita adalah waktu kerja kita ini fleksibel, dan kebetulan kalau dari perusahaan saya bekerja dan juga perusahaan kami itu bagaimana goalnya itu adalah target tercapai seperti itu. Jadi pada dasarnya waktu itu adalah kita akan susah diatur kalau orang ada di lapangan. Tapi goalnya apa itu? Kalau marketing goalnya adalah target sebuah omset, nilai sales ya, value. Tapi kalau di dunia tingkat promosi adalah respon hasil promosi itu yang tentunya adalah menumbuhkan sebuah permintaan. Pada dasarnya itu kami bisa membagi waktu, dan waktu itu di tahun 2001 itu saya sudah selesai juga kuliah. 2001. Saya mendapatkan penghargaan juga jadi produk promotor terbaik di Indonesia di sebuah perusahaan itu, mendapatkan jam tangan yang sekarang jam tangan ini masih juga dan belum mati itu, merek Seiko itu yang nilainya luar biasa. Dan ini saya rasa adalah saya sebuah kepuasan tersendiri, saya masih bisa membagi waktu untuk belajar dan juga masih bisa mendapatkan sebuah prestasi seperti itu ya. Itu tahun 2001 tadi ya Pak?
Iya, Itu berarti pada saat mau lulus dari kuliah itu ya. iya, iya. Itu, berarti juga Pak Sis termasuk karyawan yang sangat berprestasi Iya, dalam mendapatkan prestasi ya. penghargaan. Ya, Ini alhamdulillah. kalau di karyawan kan mendapat prestasi, Iya. tapi kalau di perkuliahan bagaimana Pak Sis? Bisa ceritakan? Di perkuliahan alhamdulillah kami, IP tidak terlalu jelek juga. Kalau melanjutkan ke S2 pun tidak jadi permasalahan Oh seperti begitu, itu, iya ya, iya. heeh, Jadi IP-nya juga heeh. tidak jelek-jelek amat lah Iya, ya, begitu ya? dan alhamdulillah yang dari itu kakak tingkat saya ya, itu Mhm, sudah juga punya, dia juga mengajak saya kuliah itu, mhm. sekarang juga sudah punya perusahaan pertanian yang besar juga di dalam Oh, satu fakultas juga. berarti memang ada relevansi begitu ya Iya, Pak, heeh, antara orang yang berkuliah heeh, dengan kemudian bekerja iya, begitu. betul, Artinya betul-betul meningkatkan, hard skill atau soft iya, skill-nya juga iya, begitu. heeh, heeh. Nah itu kalau menurut Yang pandangan Pak paling Sis gimana? ada menarik lagi satu, Apa saya itu bisa Pak? mengerjakan skripsi dan juga teman itu jadi konsultasi skripsinya ke saya juga. Karena apa? Oh, Skripsi kita akan ngangkat dari hipotesa yang ada di lapangan permasalahan ya? lapangan. Nah, Mhm. itu akan jauh lebih lancar itu. Oh gitu ya. Iya, gambaran seperti itu. Tapi menurut Pak Sis ya tentang dunia pendidikan waktu Pak Sis belajar begitu, kira-kira, ada nggak gap antara pekerjaan di lapangan dengan yang teori yang dikembangkan di kampus-kampus pada saat waktu itu? Pada dasarnya tetap ada itu, Mas. Mhm Tidak mhm terlepaskan itu. Tapi mhm. menurut saya, hal yang itu menurut diri pribadi saya adalah hal yang menarik, sebuah tantangan yang memang harus kita Mhm pecahkan. mhm mhm. Di mana kita mendapatkan tantangan lebih besar, suatu saat di hari kemudiannya itu Mhm kita akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah mhm. permasalahan. Tentunya saya berpikir dari ini ya, dari apa yang saya kerjakan waktu saya kuliah sambil bekerja, ternyata dalam mengelola sebuah usaha ini juga banyak permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, seolah-olah kita waktu kuliah itu ya memang kita sudah sebagai tempat wadah kita benar-benar untuk membuat tantangan manajemen yang harus Mhm. diaplikasikan masa depan seperti itu. Oh iya. Ini Mas, kan waktu kuliah itu kan ada penjurusan ya, Mas, Ya, maksudnya, kuliah itu kan ada jurusan tertentu. ya, Kalau di pertanian kan mungkin ada teknologi pertanian, iya, ada kemudian apa namanya itu, ada agronomi, ada peternakan. iya. Nah itu pasti waktu di kampus itu spesialis apa? Saya kembali mengambil jurusan saya adalah teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil Iya. pertanian. Kenapa saya mengambil teknologi hasil pertanian? Selama ini kan produk pertanian kita ini banyak yang melimpah, kan Mhm, seperti itu. mhm Dan mhm. itu bagaimana kita bisa memaksimalkan dari hasil pertanian ini secara ekonomis dan mendapatkan profit tinggi, kan intinya Iya, seperti itu. Jadi gini Mas Ki, pada dasarnya kita itu adalah bekerja itu jangan kita melihat berapa mendapatkan profitnya, tapi mhm, berapalah kita mendapatkan manfaat yang kita kerjakan. mmm, Intinya seperti itu. iya iya. Iya. Kalau THP ini kan termasuk jurusan paling sulit ya. Pada dasarnya Biasanya seperti itu. biasanya orang-orang di kampus pertanian itu ya kalau THP begitu sangat, apa ya istilahnya itu, hectic ya, Iya, karena begitu banyak, apa itu, pekerjaan-pekerjaan penelitian kimia yang iya, harus dipekerjakan begitu. Nah, Pak waktu selesai dari kuliah, iya. apa apa saja yang dilakukan Pak Apakah langsung berwirausaha kah? Atau kemudian terjun di dunia profesional? Masih saya selesai kuliah Mhm, masih melanjutkan di perusahaan itu dan perusahaan apa? di perusahaan perbenihan juga, perusahaan Mmm, nasional ya, mhm sekarang mhm, juga jadi perusahaan dari Belanda yang dikembangkan di Indonesia dan waktu itu kami sudah banyak penawaran-penawaran dari hasil prestasi kami untuk, karir di luar Jawa dan lain sebagainya. mhm mhm, Tapi karena kami bekerja sungguh-sungguh dan bekerja itu adalah bagi teman-teman yang bekerja, jangan melihat bekerja itu hanya dilihat oleh atasan kita, tapi mmm, satu adalah dilihat oleh Allah bahwa pekerjaan itu sebuah amanah, kan iya seperti itu. iya, Dan pekerjaan itu tidak hanya atasan kita, ternyata adalah banyak perusahaan juga yang atau perusahaan lain yang kalau mencari tenaga itu kalau bisa itu mencari tenaga yang sudah matang, profesional dan cepat seperti itu. mmm, Nah, di situ saya banyak penawaran untuk mengembangkan karir saya untuk di luar Jawa dan lain sebagainya, tapi saya tidak bisa menerima. mhm, Karena apa? Dengan alasan kalau keluar Jawa dan lain sebagainya memang ya kita masih keterbatasan yaitu jauh dengan orang tua dan lain sebagainya. mhm, Tapi saya akhirnya menerima tawaran dari
perusahaan asing yang satunya. Hmm. Nah, tujuan saya apa? Saya harus bisa belajar segalanya dalam membangun masa depan saya, kan gitu. Hmm. Masa depan saya apa? Saya ingin membangun sebuah perusahaan, yang perusahaan ini insya Allah bisa kami turunkan sampai ke generasi-generasi kita berikutnya. Nah, berarti karena saya tadi dari jurusan teknologi hasil, tentunya saya harus juga bisa menguasai di agronomi. Nah, masuk di perusahaan asing yang satunya ini saya tidak di divisi marketing dan tidak di proses itu saya masuk di divisi R&D. Setelah masuk di divisi R&D saya masuk di divisi produksi. Nah, saya target roadmap saya jelas. Kehidupan secara pribadi roadmap saya jelas. Roadmap tahun setelah dari perusahaan ini saya mentok segini kan seperti itu. Terus saya masuk ke perusahaan ini sekian tahun saya harus menguasai ini, sekian tahun saya menguasai ini, baru tahun 2015 akhir itu ya alhamdulillah kami sudah bisa ingin saya membuat sebuah perusahaan sendiri kan gitu. Nah, tapi saya juga masih takut terhadap ini bisa enggak. Tantangan itu sangat luar biasa sekali gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu juga bisa haji, kita cari petunjuk di sana dan itu saya pulang langsung mengundurkan diri ke perusahaan itu untuk harus berani seperti itu. Iya, dan setelah itu kami merintis beberapa produk dan itu beberapa produk kita mulai dari ilmu-ilmu yang ada, yaitu mulai dari research and development. Ada adik saya, ada teman dari UGM, teman itu kita ajak gabung. Gimana kita bisa munculkan varietas? Sebenarnya kan hanya seperti ini, teknologi ini kamu dari kampus itu bagaimana kita bisa menciptakan produk unggul yang nanti bisa menciptakan pasar. Kuncinya gini Mas Ki, ternyata dalam dunia usaha ini kita tidak usah pinter-pinter amat ya. Kalau pinter-pinter amat kan kita nanti ingin kita kerjakan semua, enggak nuntut. Yang penting adalah pinter ngopeni wong pinter gitu loh. Begitu ya. Nah, yang penting pinter ngopeni wong pinter kan gitu. Nah, itu termasuk itu ada teman juga dari Boyolali, dari UNS, dari Unibro. Ya, ayo kita mulai dari kecil sangat kecil sekali. Di lingkungan ini saya mempunyai tanah pertama kali 1080 meter untuk tempat rumah kan seperti itu. Dan alhamdulillah kita perjalanan waktu sekitar tahun 2017 sudah bisa membebaskan area ini, area kantor, area laboratorium dan area taman-taman ini untuk kepentingan kita dalam hal pemuliaan. Nah, setelah 2017 seperti itu, 2018, 2019 kita ekspansi untuk kebun produksi. Oke, Pak Asis tadi kan menyampaikan bahwa dulu lulusan dari THP, teknologi hasil pertanian. Tapi waktu di perusahaan Pak Asis kan juga kemudian di R&D dan juga kemudian di produksi ya. Dan itu kan tentunya secara ilmu ini kan berbeda ya, antara THP dengan kemudian produksi gitu. Kira-kira waktu Pak Asis ke produksi ini ada pengalaman enggak yang menarik, yang banyak sekali kebingungan yang Pak Asis saya alami begitu? Iya, luar biasa pengalaman saya menarik itu. Saya di perusahaan lama itu terbiasa adalah meeting dengan teman-teman aja. Manajer kita, direktur kita, manajer R&D itu paling hanya 1-2 orang bule gitu. Pindah ke perusahaan situ ya. Tim kami ternyata adalah minimal se-Asia Tenggara, bahkan adalah juga dari orang-orang Eropa juga kan itu. Setiap mungkin tidak sampai 2 jam itu harus ke kamar kecil ya istilahnya. Gitu. Iya, sampai kita itu nervous seperti itu loh. Karena apa? Kita sudah harus menguasai bahasanya. Meskipun bahasa Inggris kan logatnya agak berbeda juga ya. Kalau teman Thailand itu masih bisa kita katakan cukup bisa kita ajak agak gampang lah itu untuk menanggapi dan menerjemahkannya. R&D luar biasa. Intinya ya biasa lah, itu adalah sebuah tantangan tadi menurut saya, itu stres dan lain sebagainya. Begitu juga di produksi itu ternyata ya juga luar biasa. Yang kita harapkan itu besar tapi hasilnya juga kecil. Nah, maksudnya contohnya kalau kita memperbanyak produk kan di produksi itu, kalau di riset kita kan bagaimana mendapatkan produk unggul dari sebuah data-data yang kita miliki untuk kita rakit gitu. Kalau di produksi kan kita sudah nemu, sudah mendapatkan, baru kita akan memperbanyak yang jumlah besar. Nah, di situ bagaimana itu? Kan harus ada 2. Kalau di R&D kita infrastruktur masih bisa keterbatasan sedikit ya, katakan tempat dan lain sebagainya. Tapi kalau di produksi
ya pengalaman pahit-pahit yang ada di sana, insya Allah sudah sebagai jamu saya kan gitu. Nah, bisa saya kembangkan di sini dan nanti adalah perlu kita modifikasi. Intinya Betul. seperti itu. Perlu kita otak-atik solusinya sudah ada pengalaman di sana. Hmm. Ya, seperti itu. Pak Sis itu kan punya produk-produk yang hasil riset ya. Iya. Setelah memutuskan tahun 2015, Pak Sis kemudian menjadi pengusaha Iya. dan kemudian melakukan riset produk. Produk pertama kali apa, Pak? Dan butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan produk tersebut? Produk pertama kali kita memunculkan semangka kuning, inul kuning ya. Semangka inul kuning yang Iya. sering dimakan di Di Pantura. pasaran. Oh, di pasar. Di pasar itu yang inul kuning gitu. Kalau brand kami, varietas kami adalah dengan merek dagangnya, varietasnya itu Pattaya gitu. Pattaya. Nah, itu alhamdulillah itu cepat sekali. Jadi kita pertama kali kita produksi 200 kilo gitu. Ternyata permintaan pasar, kondisi pasar itu butuhnya lebih dari itu. Dan dengan diberi kelancaran itu tentunya adalah kami repeat ordernya cepat, infrastruktur kita juga bisa cepat. Itu yang pertama. Butuh waktunya agak lama juga ya, sekitar risetnya. Iya. Itu 4 sampai 5 tahun untuk menciptakan sebuah produk hibrida itu, kan gitu. Itu mulai tahun berapa Pak Sis meriset produk semangka inul itu sampai kemudian bisa muncul? Jadi di gini, launching. ya, saya kan mempersiapkan untuk membuat perusahaan sendiri itu tahun 2015. Iya. Di tahun 2011 itu saya punya tanah sekitar luasan di sini ada 2000 meter. Itu adalah sudah ada, kami ngajak tadi teman saya juga adik saya untuk mulai merakit varietas itu. Jadi kita 2011 keluar pertama kali saya berani membuat perusahaan 2015 karena dia punya produk itu. Dan alhamdulillah 200 kilo dari produk itu bisa mengembangkan beberapa kebutuhan kita. Mulai dari fasilitas kita mungkin mobil, kantor, laboratorium, alat-alat, dan juga penambahan karyawan. Kalau begitu Pak Sis kan melakukan sebuah gagasan supaya keluar dari perusahaan itu memang sudah punya perusahaan yang siap untuk berlayar lah begitu ya kira-kira. Seperti itu ya. Nah, kenapa Pak Sis melakukan keputusan ya, untuk kemudian membuat perusahaan ketika masih bekerja? Apa pertimbangannya? Kenapa tidak keluar dulu baru membuat perusahaan? Kira-kira ada deh yang bisa dibagi sama kami. Saya gini, intinya adalah perusahaan kita ini, kita kalau saya bekerja terus sampai tua, apalagi Kak, saya adalah di lapangan, itu impian kita tidak optimum. Kita hanya mengharapkan gaji setiap bulannya dan segitu aja, kan gitu. Terus kalau kita bisa membuat sebuah usaha atau perusahaan, tentunya adalah bisa memberi manfaat banyak tadi. Dan juga alhamdulillah sisi lain kita mendapatkan profit yang bisa untuk mengembangkan sebuah impian kita, kan seperti itu ya. Nah, di sini adalah dalam kiat-kiat itu kita ya memang membangun, kita kan perusahaan ini tidak dalam bentuk perusahaan dulu. Dalam pertanian ini yang penting kita kan punya kebun dulu. Yang penting punya kebun dulu untuk membuat sebuah varietas unggul. Baru kita mendirikan perusahaan. Nah, tentunya untuk membuat kebun ini adalah banyak SDM yang di luar sana. Kan seperti itu. Banyak alumni kita itu yang bisa mengerjakan, dan itu adalah tidak keterikatan kepada pekerjaan itu. Kan seperti itu. Ya, seperti yang teman dari UNS itu kan jiwanya itu suka bekerja freelance itu. Kalau yang di kebun sini kita kelola aja adalah petani atau teman-teman yang bisa menanam, merawat tanaman. Tapi kalau varietas perakitan ini tidak harus kita itu terjun langsung gitu ya, terjun langsung. Mungkin kiat-kiat saya setiap hari Sabtu Minggu memang kita belum di kebun waktu kita belum punya perusahaan. Gitu ya. Dan kita setelah bisa, jadi sebagian gaji saya itu memang saya alokasikan untuk merintis itu kan. Merintis perusahaan. Iya, seperti itu. Iya, bagus sekali, keren itu. Maksudnya orang tidak berpikir di zona nyamannya ya. Iya. Ketika bekerja mendapatkan penghasilan, dia harus berpikir bagaimana terus berkembang, bahkan memiliki perusahaan yang mungkin bisa bersaing dengan perusahaan yang dulu pernah kita ikuti begitu ya, Pak. Iya, intinya seperti itu. Tidak bisa bersaing, Mas. Potensi perusahaan perbenihan dari benih ya, kita tidak sampai melihat dari kebutuhan pangan bangsa kita ya. Dari kebutuhan benih kita aja itu kan nilainya sudah T, berapa kan itu.
atau bahkan 2T itu sudah akan mendekati itu nilai benih nasional Nilai kita. benih nasional kebutuhannya 2 triliun Iya, per tahun. per Gitu. tahun. Baik itu tanaman pangan ataupun hortikultura. Hmm. Nah, kita melihat dari data itu aja. Kita tidak usah muluk-muluk berpikir kita. Kita mengambil sekian kuota 0,0 sekian% pasti akan jauh lebih mantap saya mengerjakan ini dan laku kami jual daripada dapat gaji dari perusahaan. Kan itu seperti itu. Akan mendapatkan manfaat lebih banyak dan pendapatan akan lebih besar daripada gaji perusahaan. Itu yang membuat saya optimis dan kami yakin. Jadi tentunya adalah yang membuat saya percaya diri untuk membangun perusahaan itu, meskipun sudah banyak perusahaan-perusahaan gajah yang kita seolah-olah semut jalan di kaki gajah gitu, tentunya adalah ya karena pasar itu jelas, kebutuhan itu jelas, ya masa waktunya itu jelas. Nah itu yang perlu saya bikin mantap. Intinya kalau kita masih bisa inovasi, kita berikhtiar dan berdoa, Allah pasti akan memberi. Terutama kalau dunia saya adalah memberi kualitas atau varietas yang lebih unggul. Ya, seperti itu. Ya. Perlu saya sedikit sampaikan, itu alhamdulillah ya, kita itu tenaga marketingnya terbatas sekali. Bahkan tidak sampai 10 orang. Gitu. Tapi ini perusahaan produksi saya kan ada di sini, perusahaan processing saya ada di Jawa Timur. Kan gitu. Itu omset kita ya sudah lumayan cukup lah. Berapa itu Pak omsetnya? Itu ya kayaknya kok senyumnya senyum besar gitu. Jadi kondisi pandemi itu kami ya di angka naik turunnya 10 cukup Mas. 10 juta per bukan 10 M 10 miliar ya. Per dari Januari sampai sekarang. Wow, keren ya. 10 miliar. Jadi daripada dulu kerja sama orang belum tentu bisa mendapatkan 10 miliar per tahun gitu ya. Iya, tapi kan pembiayaan kita besar Mas. Kebun kita ada sekitar hampir 5 hektar. Jumlah tenaga harian kita itu ada hampir 100-an yang harus kita gaji per bulan. Terus masih ada partner kerja kita untuk yang membantu kita, yaitu adalah kemitraan. Itu mitra kita itu pun dia rata-rata juga punya karyawan, dia produksi sini itu kerjasama dengan saya, dia punya lahan, dia tenaga kerjanya sendiri, tenaga kerja yang dia kerjakan karyawan itu gantungan di sini juga, pinjam bon dulu gitu. Oh gitu. Iya, seperti itu. Pak Sis mungkin tentang kewirausahaan, mungkin ada nggak nasihat buat anak-anak muda yang mereka ini kan juga yang dilematis lah ya. Banyak orang kuliah di pertanian, tapi malah pekerjaannya di di bank atau kemudian di akuntan yang kadang tidak ada hubungannya dengan perkuliahannya itu, meskipun ya ada hubungannya tapi tidak terlalu keseluruhan lah begitu ya. Ada nggak saran buat anak muda supaya mereka mantap nih di dunia pertanian? Kan kita juga butuh nih anak-anak muda yang bergerak di bidang itu. Ya saran saya ini ya, teman-teman dari Fakultas Pertanian jangan melihat Pak Tani gubuknya yang khawatir kena angin di sawah, tapi bisa melihat teman-teman yang mungkin dari yang sudah lama merintis perusahaan dan perusahaan itu cukup berkembang, itu bisa kita memang harus melihat ke sana. Seperti ya ini ada kata lebih atau lebih tidak ya, kenapa lab kami kita bangun seperti ini gitu. Teman-teman yang daftar ke sini dan lain sebagainya itu kalau masuk ke gedung kami, ke kantor kami itu ya jangan sampai kalah lah dengan bekerja di usaha lain. Kan seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua ya kalau petani itu katakan tangannya kasar, sering ada di sawah dan lain sebagainya, itu adalah pelaku petani yang tidak berinovasi, kan seperti itu. Nah, apa kepada teman-teman yang mungkin masih ada di fakultas, terutama adalah fakultas pertanian atau teman-teman yang sudah lulus, tentunya apa sih kok kita dunia pertanian tapi dia adalah buntu. Ya karena apa? Inovasinya tidak ada. Karena tanamnya juga padi sama dengan orang tuanya. Kalau tanamnya juga padi sama dengan orang tuanya, kenapa harus masuk fakultas pertanian, kan seperti itu. Kenapa harus skripsi diluluskan kan itu ya. Kan gitu. Ya. Karena skripsi itu adalah ya benar sebuah tantangan yang tentunya adalah kamu itu bukan masalah dapat skripsi bisa wisuda, tapi adalah dapat skripsi itu ini toh. Masa depan kita itu kepala kita ya. Kita itu harus berpikir serumit ini untuk menghadapi tantangan hidup kita, kan seperti itu ya. Terutama adalah bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak. Maka dari itu ya memang kita desain
Oh kita gitu. itu ya jangan terkesan kumuh, Hmm. bahkan teman-teman pun itu saya rasa jangan kalah masuk ke lab kita atau masuk ke kantor kita itu kayak kerja di Hmm. tempat yang lain. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua juga insya Allah gajinya di teman-teman kita yang di sini ya tidak akan kalah dengan yang di situ. Bagi teman-teman, saran saya yang belum paket, satu adalah kuncinya lihat apa yang ada di depan Anda. Ya, Lihat apa yang apa di yang depan ada di Anda, depan Anda, yaitu ya, adalah masa depan Anda. masa depan Anda. Terus yang kedua adalah kita tahu prospek apa yang bisa Anda kerjakan. Tahu prospek yang Iya. perlu dikerjakan. Dan baru kita berkreasi untuk menciptakan sebuah produk. Baru berkreasi untuk menciptakan sebuah produk. Luar biasa sekali. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita mengerjakan tapi tidak tahu barang ini akan dibawa kemana, ya itu nanti akan jadi bahasa Jawanya mutung, kagol kan gitu. Dia tidak ingin usaha lagi. Ya. Jadi kalau ingin usaha itu satu adalah lihat di depan Anda itu apa, masa depan Anda mau dibawa kemana. Yang belum keluarga, calon keluarga Anda dibawa kemana, keluarga Anda mau dibawa kemana, kan seperti itu. Tentunya kan seperti itu. Nah, dari situ muncullah sebuah bayangan, impian, dan muncul sebuah target. Setelah muncul sebuah target, tentunya adalah kalau sudah menemukan produk ini akan muncullah sebuah roadmap. Kan seperti itu. Mungkin bisa ada roadmap itu ada dua, target pribadi secara kebutuhan kita pribadi atau katakan kebutuhan kan macam-macam ya. Ada yang orang itu bekerja itu ingin mendapatkan sekian rupiah besar. Ada yang penting bisa memberi manfaat orang banyak. Ada semoga akan lebih khusyuk ibadahnya kan gitu. Nah, kalau saya memang saya selalu punya target untuk pribadi atau keluarga dan juga target untuk perusahaan ini. Roadmap kita akan jelas seperti itu. Ya, target saya memang semua keluarga itu per tahun ada yang bisa saya umrohkan. Itu adalah sebuah target yang mungkin saya targetkan pribadi. Target perusahaan adalah saya bisa memberi manfaat sekian orang. Yang paling di kami, di saya, di perusahaan ini memang saya rintis perusahaan yang benar-benar human, yang benar-benar adalah perusahaan yang main dengan manusia keluarga gitu. Kalau kecerobohan, kenakalan itu benar-benar tidak menyimpang sekali, itu tidak ada bahasa di kami itu lepas atau mem-PHK. Kecuali dia adalah memang berniatan mengundurkan diri. Karena apa? Karena supaya kita memang memberikan manfaat dan juga manfaat itu ya itu tadi bisa memberikan keberkahan kita kepada semuanya itu. Dan berkah bagi saya yang menjadikan adalah ya fitunya wal akhirah. Luar biasa sekali Pak Sis perbincangan hari ini dan ini ya tadi ada beberapa poin yang bisa saya ambil tadi tentang bagaimana kita ini menjadi bukan hanya sekedar pengusaha tapi ya pengusaha yang mampu untuk memberikan manfaat bagi keluarga, bagi kemudian karyawan ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Terus kemudian kita betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan bagi masyarakat. Baik, kita nanti bisa lanjut lagi Pak Sis setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Lanjutan Mas. Nanti dipotong.